Pip 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 calon mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nurul Fitriana dengan NIM 1182060085. Halo guys, balik lagi bersama aku, Nurul Fitriana. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum mata kuliah fisiologi hewan tentang sistem pernapasan. Nah, sekarang kan masih kuliah online nih, maka praktikumnya di rumah aja deh, dengan objek saya sendiri yang akan menghitung kapasitas paru-paru dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang ada di rumah. Alat dan bahannya sederhana sekali loh, yaitu ada galon, selang, jolang, solatif, peralatan tulis, aqua gelas. Nah, aqua gelas ini sebagai pengganti gelas ukur ya, karena di rumah gak ada gelas ukur, jadi kita gunakan aqua gelas deh. Next, kita lanjut ke langkah kerja ya. Yang pertama itu, tempelkan solatif pada galon dari atas sampai ke bawah. Kemudian gunakan gelas ukur atau aqua gelas untuk menambahkan air ke dalam galon sampai 4000 liter. Selanjutnya, gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Yang ketiga itu, isi baskom dengan air hingga setengahnya atau pakai jolang juga bisa. Lalu letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Yang keempat, masukkan selang kira-kira setengah galon tersebut. Yang kelima, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Yang keenam, gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang dihembuskan dalam galon. Selanjutnya, langkah yang ketujuh, diperkirakan volume sampai tanda-tanda sampai mendekati seperempat galon. Yang kedelapan, kemudian catat hasil akhirnya pada tabel. Yang kesembilan, selanjutnya sebelum melakukan percobaan berikutnya, kita lari selama 2 menit. Lalu kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut sesudah lari selama 2 menit. Tahap awal, kita lakukan percobaan sebelum lari untuk mengetahui perbandingannya. Tarik napas terlebih dahulu, kemudian tiup selang dan ambil napas sedalam-dalamnya untuk menentukan kapasitas dalam paru-paru kita. Sebelum saya lari selama 2 menit, kapasitas paru-paru saya itu kurang lebih 2000 ml. Selanjutnya, sebelum memulai percobaan berikutnya, kita lari-lari dulu selama 2 menit. Setelah lari selama 2 menit, ya lumayan ngos-ngosan, paru-paru saya itu jadi 800 ml. Kita masuk ke hasil dan pembahasan ya. Nah, di sini saya membuat tabel hasil pengamatan untuk memudahkan. Jadi, tinggi badan saya itu 153 cm, berat badan 44 kg. Nah, kapasitas paru-paru saya sebelum lari itu sekitar 2000 ml. Kalau sesudah larinya itu jadi 800 ml. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi pada praktikum di rumah kali ini menggunakan sistem pernapasan dilakukan dengan mengukur kapasitas dalam paru-paru perempuan pada kondisi normal dan kondisi setelah berlari atau berolahraga dengan alat sederhana di mana ada galon, botol aqua, terus baskom dan alat tulis, solatif. Nah, sedangkan bahan yang digunakan hanya air saja, yaitu ada 2 perbandingan dalam praktikum kali ini. Yang pertama itu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru sebelum lari atau sebelum berolahraga.
Nah, hasil volume udara pernapasan ini yang saya lihat itu sekitar 2000 ml dan mengukur volume kapasitas paru-paru saya setelah lari atau berolahraga dengan hasil yang didapatkan 800 ml. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwasannya pada kedua perbandingan tersebut, yaitu volume udara sebelum berolahraga lebih tinggi daripada setelah berolahraga, karena memang pada saat berlari tingkat kelelahannya sangat tinggi. Oleh karena itu, semakin berat aktivitasnya, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Pertanyaan terakhir, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas udara pernapasan? Dan jawabannya adalah bisa dibaca di bawah ya. Thank you, see you, bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Galonnya neng. Aduh, gila. Gila. Cepet banget.